Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kita sebagai umat yang beragama Islam, yang mempunyai keimanan di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu harus kita mempunyai perbedaan di antara kita dengan orang-orang yang non-muslim, orang-orang yang tidak mempunyai nilai keimanan di dalam hatinya. Di antaranya adalah satu sifat yang sangat meracuni hati kita dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, membuat Allah murka kepada kita, yaitu sifat rakus, al-hirsu 'ala dunya. Sifat ketika kita rakus terhadap urusan-urusan duniawi. Dan hal itu banyak orang yang tidak sadar bahwa dirinya adalah mempunyai sifat yang rakus, sifat rakus. Dia tidak sadar kadang. Bahkan ketika ada seseorang yang menceritakan sifat rakus itu sendiri, dia tidak merasa, seakan dia tidak menyinggung dirinya, seakan dia menyinggung orang lain. Artinya apa? Dia tidak tersinggung bahwa dirinya mempunyai sifat rakus. Padahal setiap manusia sudah diklaim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diklaim oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis beliau, bahwa memang rakus itu adalah sifat yang dimiliki oleh setiap manusia yang tentunya manusia-manusia yang belum mencapai tingkat kewalian yang sudah terjaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang wali sudah Allah cabut, tentu sudah Allah hilangkan sifat rakus itu daripada hati mereka. Namun selain itu, selain para anbiya, selain para orang-orang wali, orang-orang yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kita ragukan bahwa mereka masih mempunyai sifat rakus di dalam hatinya. Dan itu mengapa demikian? Karena sudah diklaim jelas oleh Al-Quran dalam ketika Allah mencela manusia atau seseorang yang berkata ketika diberikan kebaikan oleh Allah, dia berkata, oh ini kebaikan dari Allah. Ketika diberikan musibah, entah musibah apa saja, wabah apa saja, dia berkata ini dari Allah. Apa kata Allah? Kalla, bukan seperti itu. Balla tukrimuna al-yatim wa la tahaduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Lihat, wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kalianlah yang sangat terlalu cinta kepada urusan-urusan duniawi sehingga urusan-urusan akhiratmu sudah kamu lupakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah menurunkan bala, Allah menurunkan ini karena manusianya sudah lupa dengan urusan-urusan akhirat, sudah lebih mencintai dan lebih mementingkan urusan-urusan duniawi. Dari itu dalam Al-Quran dalam wal'adiyati dhabha falmuriyati qadha falmughirati subha fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a innal insana lirabbihi lakanud ay kafur. Mereka sangat seakan mengingkari nikmatnya Allah, tidak mau kembali kepada Allah, lalai dengan urusan-urusan yang diminta oleh agama Islam sendiri, lalai dengan urusan-urusan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Apa setelah itu? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sungguh manusia itu sangat mencintai harta, sangat mencintai benda-benda yang duniawi, benda-benda duniawi, harta dan lain sebagainya, jabatan, pangkat dan lain sebagainya. Nah, ini namanya wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sangat mencintai urusan-urusan duniawi. Kalau sudah seperti itu apa namanya? Maka itulah yang dimaksud dengan al-hirsu. Al-hirs, rakus di dalam urusan-urusan duniawi. Selama sifat itu berada di dalam hati kita, maka
sangatlah sulit untuk kita rasakan manisnya iman, harumnya iman di dalam hati kita. Sangat sulit untuk kita menemukan kenyamanan di dalam ibadah kita, entah di dalam sholat ataupun di dalam ketika kita mengaji Al-Quran, ketika kita berzikir, ketika kita sholat malam dan lain sebagainya. Sangat sulit untuk kita menemukan kenyamanan di dalam hal itu semuanya. Mengapa demikian? Karena hati itu satu dan hanya mempunyai satu wajah. Ketika wajah yang Allah ciptakan, wajah hati kita menghadap kepada Allah, tentu tidak menghadap kepada urusan duniawi. Namun sebaliknya, jika hati yang satu ini menghadap kepada urusan duniawi, tentu dia tidak mempunyai wajah lagi untuk menghadap kepada Sang Penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah menciptakan satu hati. Harus kita selalu mengkoreksi, harus selalu kita periksa kemana hati kita menghadap. Jangan sampai dalam 24 jam selalu menghadap urusan-urusan duniawi, sehingga hati kita tidak mempunyai kesempatan, tidak mempunyai waktu untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semakin bertambah umur kita masih belum mencicipi manisnya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Apa yang salah daripada kita? Sedangkan ulama-ulama kita, nabi yang sudah kita ketahui, mereka sangat senang dengan sholat, mereka sangat senang dengan zikir, mereka sangat senang dengan menyembah kepada Allah. Mengapa kita tidak? Sedangkan mereka Tuhannya sama dengan kita, agama mereka sama dengan kita. Jika para sahabat sangatlah menikmati agama Islam, sangatlah menikmati yang namanya sholat, sangatlah menikmati yang namanya Al-Quran, kalamun qadimun la yumallu sama'uhu, sangat dinikmati oleh para sahabat, para aulia, para ulama. Mengapa kita tidak? Nah, itu berarti ada yang salah. Mengapa? Salahnya satu, yaitu hati kita masih lebih menghadap kepada urusan duniawi daripada menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antaranya yaitu sifat rakus yang ada di dalam diri kita. Maka dari itu dalam hadis kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahab, la ahabba an yakuna lahu wadiyan. Wa la yamla fahu illa turab, la yamla fahu illa turab, wa yatubullahu ala man tab." Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun sebelum kita, 14 abad sebelum kita, itu sudah memberitahukan kepada kita, memberitahu kepada umat Islam bahwa manusia itu memang termasuk sifat yang ada di dalam diri manusia yang mencegah untuk sampai kepada Allah, untuk kenal kepada Allah, untuk mengenal siapa Tuhannya adalah sifat rakus. Lau anna libni Adam wadiyan min dhahab, seandainya seseorang mempunyai satu lembah tanah yang lembah diisi semuanya dengan emas. Katakan satu gudang yang besar diisi dengan emas dan dia miliki apa? Ahabba ayyakuna lahu wadiyan, tentu dia akan menginginkan dua kali lipatnya. Dua kali lipatnya akan dia menginginkan untuk memilikinya. Dan seandainya dia mempunyai dua, tentu dia akan menginginkan untuk yang 3 kali lipat ketika dia dan begitu seterusnya. Kita lihat orang yang mempunyai penghasilan 10.000 dalam satu hari, tentu dia berangan-angan melihat temannya yang mempunyai penghasilan 100.000. Tentu dia akan mempunyai keinginan, seandainya saya mempunyai penghasilan 100.000, seandainya sudah dia mencapai penghasilannya, dia mencapai 100.000, tentu dia melihat yang lebih tinggi. Seandainya saya mempunyai penghasilan 1 juta, ketika mempunyai 1 juta, dia melihat orang yang punya motor. Kenapa kok saya belum punya motor? Seandainya saya punya motor akan lebih enak. Ketika dia mempunyai motor, tentu dia sudah melihat orang-orang yang sudah mempunyai mobil. Mengapa saya tidak punya mobil? Seandainya saya punya mobil, tentu akan lebih enak. Nah, ini rakus namanya.
tidak kurang mensyukuri, sebenarnya bukan Allah kurang untuk memberikannya dia rizki, akan tetapi dia selalu merasa kurang dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang apa yang ada di sampingnya, apa yang ada di dalam kepemilikannya, dia tidak merasa bahwa itu nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dalam hadis kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika urusan duniawi janganlah kita melihat yang lebih tinggi daripada kita. Harus kita lihat orang-orang yang lebih rendah daripada kita. Jika kita mempunyai penghasilan 100.000 dalam satu hari, kita harus melihat berapa banyak saudara kita yang tidak mempunyai penghasilan. Penghasilannya hanya 20.000, 10.000, bahkan banyak orang-orang yang tidak mempunyai penghasilan. Itu harus kita lihat. Mengapa demikian? Supaya kita sadar dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan supaya kita mampu untuk sedikit demi sedikit membunuh sifat rakus yang ada di dalam diri kita. Tapi kalau kita tambah melihat yang lebih tinggi, tentu kita akan ingin naik seperti mereka. Sehingga kita temukan orang yang sudah penghasilannya 1 miliar, setengah miliar, dan 200 juta, 300 juta, mereka masih mempunyai angan-angan dan selalu mempunyai usaha untuk mengembangkan bisnisnya. Itu apa kalau bukan rakus? Itu rakus namanya. Tidakkah sudah mencukupi 200 juta untuk berapa keluarga saja, berapa keluarga yang dia yang bersama, entah dia mempunyai 4 istri atau 3 istri, dan berapa banyak keluarga dia kalau sudah penghasilannya 200.000, 300 juta, 200 juta, itu saya kira sudah cukup. Sehingga kalau memang mempunyai tujuan bahwa urusan duniawi hanyalah dijadikan sarana untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, tentu tidak cita-citanya tidak monoton pada urusan duniawi. Karena dia tentu akan melihat orang-orang yang di bawahnya yang pencapaiannya atau penghasilannya tidak mencapai 200 juta, yang kadang memang dalam satu hari tidak mempunyai penghasilan. Namun kalau kembali ke awal, karena memang manusia mempunyai sifat rakus di dalam dirinya, maka dia selalu melihat yang lebih tinggi dan ingin selalu mengembangkan bisnisnya untuk selalu lebih tinggi, lebih kaya dan seterusnya. La ilaha illallah, itu yang dinamakan rakus. Mudah-mudahan kita selama kita berusaha untuk menghilangkan sifat rakus, tentu Allah akan menolong kita untuk menghilangkannya selama kita bersungguh-sungguh untuk menghilangkannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Seseorang yang berperang di jalan Allah, baik itu berperang dengan hatinya sendiri atau dengan musuhnya, walhasil baik itu setan, hawa nafsu, dan musuh-musuh yang lain, namun syaratnya harus bersungguh-sungguh memang ingin menghilangkan sifat yang kotor seperti rakus dan lain sebagainya, tentu akan Allah sediakan jalan untuk jalan keluar. Jadi selama kita mau berusaha, tentu Allah akan memberikan dan menyediakan kita jalan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.